Kebetulan di Cagar Budaya Candi Cangkuang ini ada 2 peninggalan. Yang pertama peninggalan agama Hindu dengan adanya Candi Cangkuang. Yang kedua peninggalan agama Islam dengan adanya makam kuno, makam Arif Muhammad dan komplek rumah adat yang di bawah yang tadi Ibu lewati. Iya. Lukisannya timbul ya Bu ya. Katanya yang bisa melihat katanya kalau kita berdiri sebelah sana juga pandangan ini seperti tertuju ke kita. Kita berdiri di sini juga katanya seperti melihat ke kita. Oh, yang ini, iya. Ini sebelum ada bangunan candi, Arca Dewa Siwa ini tergeletak di luar. Ini tadinya tergeletak di luar, Ibu? Tergeletak di luar. Tapi setelah ada bangunan candi ini untuk pengamanan juga, jadi dimasukkan ke bangunan candi. Oh, tadi yang ada lubang itu 7 meter itu dimasukkan Arca Dewa Siwa. Jadi kalau untuk nama Cangkuang sendiri, nama Candi Cangkuang, Danau Cangkuang ini diambil dari nama desa. Oh, Pangadegan kalau di Indonesia itu yang mendirikan. Pangadegan itu bahasa Sunda, yang mendirikan. Oh iya, jadi yang mendirikan ini beliau ini. Ini kita kelupasin, baru direndam kurang lebih 3 hari 3 malam pakai air biasa. Nanti digeprek, ada alatnya. Nah kebetulan ini alat untuk menggepreknya. Kalau dulu mungkin pakai batu, kalau sekarang kan udah lebih modern. Jadi kan beliau ini oleh penduduk di sini itu orang yang ditokohkan, orang yang sangat dihormati. Jadi ketika beliau meninggal, beliau itu dimakamkan ke tempat yang agak tinggi dari komplek rumah adat. Ini kan posisinya itu seperti ini. Iya begini ya. Kan jarang-jarang kalau di Indonesia kan kebanyakan yang begini. Iya. Ini filosofinya semakin kita banyak berilmu itu semakin Garut adalah merupakan sebuah kabupaten yang berada di Jawa Barat, di mana Garut memiliki keunggulan mulai dari kebudayaan, kuliner, dan wisata. Pada episode kali ini, saya dan tim berkunjung ke situs Candi Cangkuang. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa jejak leluhur Nusantara yang saya cintai dan saya sayangi, semoga pemirsa juga mencintai saya dan menyayangi saya. Pemirsa, saya sekarang sedang berada di Candi Cangkuang yang letaknya di Garut, di mana di sini adalah termasuk wisata alam dan budaya. Terdapat budaya-budaya apa sajakah di sana? Jejak-jejak leluhur Nusantara apa saja terdapat di sana? Saya akan menselusuri menuju lokasi di sana dan katanya di sana terdapat candi dan makom dari tokoh penyiar agama Islam. Oke pemirsa, ikuti terus jejak leluhur Nusantara, ikuti langkah saya. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagar Budaya Cangkuang merupakan salah satu wisata sejarah yang berada di Desa Cangkuang, yang berada di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di mana tempat ini terdapat candi, yaitu Candi Cangkuang. Candi Cangkuang adalah sebuah candi Hindu yang terdapat di Kampung Pulo. Candi inilah yang pertama kali ditemukan di Garut. Candi ini terletak bersebelahan dengan makam Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Pemirsa jejak leluhur Nusantara, sekarang saya dengan tim mau nyebrang menuju Candi Cangkuang. Nah memang untuk menuju ke lokasi kita menggunakan rakit seperti ini. Dan coba pemirsa lihat, saya dapat rakit yang mana? Tuh yang ada love-lovean kayak pengantin baru ya pemirsa ya. Oke pemirsa jejak leluhur Nusantara, ikuti terus perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya rakit-rakit yang ditempatkan di tepi sungai Situ Cangkuang semakin memperindah situasi situs Cangkuang. Bentuk rakit yang ada di Situ Cangkuang juga cukup unik. Biasanya rakit berbentuk segi empat, tapi rakit di sini berbentuk segitiga dan susunan bambunya terdiri dari 3 susun sehingga cukup aman dan nyaman untuk dinaiki. Pemirsa jejak leluhur Nusantara, sebentar lagi saya akan sampai menuju
lokasi. Nah, saya bersama dengan Kayla hari ini. Kayla bisa mendampingi saya. Kurang lebihnya saya nanti akan dibantu Kayla mengurangi apa yang saya lihat dan Kayla juga bisa merasakan. Ya, gimana Kayla? Kayla gimana yang Kayla rasain di lokasi ini seperti apa? Menurut Kayla sih energinya cukup besar ya Mom. Tempatnya cukup sakral banget ini nih. Dan juga sejarah-sejarahnya kan banyak Mom. Terus Kayla juga hampir niat tuh ada sesuatu. Jadi di sebelah sana situ ada kayak penggawa ya, kayak yang menjaga itu, kayak yang menjaga istana gitu, kayak iya. pasukan yang menjaga istana gitu. Ya, benar, Kayla udah melihat di tempat sana itu seperti ada sosok apa? Sosok penggawa. Penggawa. Ada berapa orang kayak? Ada kurang lebihnya sih 3, 4 di situ. Di situ 1, situ sama situ. Oh iya. Nah, pemirsa, memang di sini memang ada banyak ini kayak memang banyak jejak leluhur Nusantara. Iya benar. Nah, menurut Kayla ini kalau ngeliat dari suasananya ini di sini gimana nih? Asri atau gimana? Asri banget, enaknya adem ya Mom. Adem ya, sejuk ya. Kita dikelilingin diapit sama gunung loh, lihat deh. Ya kan? Benar. Nah, menurut Kayla di sini untuk sejarahnya itu kental atau enggak? Kental banget. Kental banget ya. Karena apa? Karena adanya apa? Candi. Iya benar, ada banyak situs juga kan. Situs, ada candi. Jadi kental banget itu ya sebenarnya. Iya. Nah, kalau mau lihat sih dalam sini ada. Tadi saya barusan ngeliat gitu ya. Ada seekor ikan yang besar sekali. Cuma saya nggak tahu nih ikannya. Saya belum tanya kepada bapak yang di sini. Ikannya tuh ikan memang benar ikan yang ada di sini atau ikan yang tanda kutip ya. Iya. Mami rasa sih Kayla ngeliat tadi kan tuh. Lihat coba deh di situ. Iya, emang ada yang gede-gede tadi. Warna kamu lihatnya warna apa? Agak emas ya. Emas ya? Oh. Warnanya emas besar, warna gede banget gak sih? Lucu. Gede banget gak sih? Enggak, iya gede banget sih, gede banget ya, gitu kan? Iya memang pemirsa tadi barusan saya lihat, saya nggak tahu nih sama Kayla. Ternyata Kayla juga ngeliat di sini ada ikan yang besar sekali dan warnanya agak kemas-kemasan. Kalau saya lihat sih memang ada kemasan tapi ada kuningnya juga gitu kan. Saya nggak tahu nih apa memang ikan yang tumbuh di sini atau memang ikan dalam tanda kutip yang tidak bisa dilihat dengan orang secara umum. Cuma ya kayaknya nih ikannya beda gitu pemirsa, ada di sini dan kalau saya lihat sih yang segede-gede gitunya agak banyak sekitar yang mau milihnya sih 3 di sana tuh ya kan tuh. Iya terus yang 2 situ tuh. Yang terakhirnya ya tadi sih lihat di belakang saya sini. Itu yang saya lihat pemirsa. Nanti saya coba tanya mungkin kepada juru pemelihara atau juru kunci. Kok saya melihat ikan besar sekali di sini dan berwarna emas. Nah, Kayla ngeri nggak lewat ini nih? Lumayan sih, takut nyemplung. Iya, takut nyemplung ya. Ya, tapi ini kuat kok ini kita enak banget ya. Dan ini asli. Ini pemirsa di rumah. Ini situsnya ini asli, bukan buatan ya. Jadi memang kita diapit 2 gunung ya, Ke? Iya, bener. Satu sana, sebelah sana diapit dan udaranya sejuk sekali pemirsa. Oke pemirsa, jejak leluhur Nusantara, sebentar lagi kapal kita akan sampai dan saya akan bertemu dengan juru kunci dan juru pemelihara dan bagaimana beliau akan menjelaskan sejarah serta apa Ke? Jejak leluhur Nusantara. Oke pemirsa, sampai ketemu lagi di sana. Bye. Pemirsa jejak leluhur Nusantara, saya sudah sampai di Candi Cangkuang. Menuju ke sana itu memang agak naik pemirsa. Nah, sudah terlihat mungkin Candi Cangkuangnya di sana. Nanti saya bertemu dengan juru pemelihara atau juru kunci kita di sana, Ke. Yuk. Kayla kuat nggak? Kuat dong. Kuat dong. Kita naik di sana ya. Kita lihat. Tadi kamu ngeliat penggawanya di sini kan? Bener. Ya kan di sini juga kadang kan? Oh iya, pas lagi jalan dari sana gitu. Ya, dia memang kayaknya sih kalau saya lihat nggak tahu saya GR apa enggak tuh kayak ada ngikutin kita atau bagaimana. Cuma memang di sini masih ada. Dan beliau-beliau yang menjaga di sini memang beliau itu bertekad
ingin menjaga tempat ini, istilah bahasa manusianya itu selamanya beliau akan menjaga, begitu setianya para punggawa-punggawa tersebut di sini untuk menjaga tempat ini ya. Pemirsa, ayo ikuti terus jejak langkah saya bersama Kailah, jejak leluhur Nusantara. Itu. Kampung Adat Pulo. Kampung Pulo merupakan suatu perkampungan yang terdapat di kawasan situs Candi Cangkuang. Sejarah Kampung Pulo. Menurut cerita rakyat, masyarakat Kampung Pulo dulunya beragama Hindu. Lalu, Mbah Dalam Arif Muhammad di daerah ini karena ia terpaksa mundur karena mengalami kekalahan dan penyerangan terhadap Belanda. Beliau meninggalkan 6 orang anak wanita dan 1 orang pria. Oleh karena itu, di Kampung Pulo terdapat 6 buah rumah adat yang berjajar berhadapan, masing-masing 3 buah rumah di sebelah kiri dan sebelah kanan ditambah sebuah masjid untuk tempat beribadah. Jumlah dari rumah tersebut tidak boleh ditambah ataupun dikurangi, serta yang berdiam di daerah tersebut tidak boleh dari 6 kepala keluarga. Pemirsa jejak luhur Nusantara, seperti yang tadi saya janjikan akan saya perlihatkan kepada pemirsa di rumah. Di sini terdapat rumah adat Kampung Pulo yang dimana adalah beliau yang ada di sini dulunya adalah anak dari Mbah Arif Muhammad, yang dimana ada 6 perempuan dan 1 laki-laki. Ini adalah simboliknya. Ayo pemirsa ikuti langkah saya. Ini rumah yang pertama pemirsa. Jadi ada 6. Ada 6 di sini nih, di sini. Pemirsa sini nih. Ya. Ini rumah yang pertama dari anak perempuan dari Mbah Arif Muhammad. Kalau pemirsa bisa lihat. Jadi di sini hanya ada 1 simbol perempuan. Setiap rumahnya ada 6. Nah, untuk yang musolanya di sana itu adalah anak laki-lakinya. Ayo pemirsa, tuh 1. Ini rumah yang kedua pemirsa. Mungkin nanti pemirsa bisa lihat bagaimana gambaran-gambarannya. Kurang lebihnya sama bentuknya pemirsa kalau saya lihat ya. Luasnya juga sama dan atap yang tadi bilang di sana nih harus berbentuknya seperti ada asas khusus ya. Nah tuh, nah ini yang di seberang tuh pemirsa. Jadi kayak, nah, tuh pemirsa bisa lihat di sini. Tuh, ada tanaman bunganya. Ya. Oh ya, di sini juga ada garis matrilineal ya? Iya, di sini menganut garis matrilineal yang dimana garis yang jatuh terhadap perempuan gitu kan, karena dari memang budayanya zaman dahulunya seperti itu. Yang Arif Muhammad itu anaknya tuh lebih banyak perempuannya, ada 6 perempuan dan 1 laki-laki, dan kebetulan yang 1 laki-laki itu seperti diceritakan awal tadi, beliau meninggal dunia ketika khitanan. Itulah mengapa juga ada sebuah pakem di sini, tidak boleh warga di sini asli memukul gong yang berbahan perunggu. Oke pemirsa, sini pemirsa. Nah di sana itu ada musola. Musola. Yang tadi ini udah rumah ya, udah ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hadap-hadapan bentuknya. Dan kita lihat di situ musola. Pemirsa lihat di sana. Nah, ini tepatnya di belakang saya Masjid Adat Kampung Pulo. Ini adalah lambang dari anak laki-laki Mbah Arif Muhammad nih Kak. Ini lambangnya. Kalau yang perempuan lambangnya rumah. Kalau yang ini adalah anak laki-laki dari Mbah Arif Muhammad. Nih, pemirsa bisa lihat. Rumah adat asli Kampung Pulo. Bangunan ini melambangkan anak perempuan dari Mbah Dalam Arif Muhammad. Nah, tuh seperti itu. Nah, kalau yang ini adalah, kalau pemirsa sini Kak, sini Kak. Oh, Masjid Adat Kampung Pulo. Masjid ini melambangkan anak laki-laki Mbah Dalam Arif Muhammad. Candi Cangkuang sendiri ditemukan oleh tim sejarah Leles pada tahun 1966
Awal mulanya ditemukannya Candi Cangkuang adalah saat tim peneliti sejarah Leles menemukan praming candi dan juga makam kuno. Serta di situ juga ditemukan arca Dewa Siwa yang sudah rusak. Setelah dikaji selama 10 tahun, akhirnya tim melakukan pembugaran dan rekonstruksi yang selesai pada tahun 1977. Selain berwisata, kalian juga bisa sambil menyelami sejarah Islam. Di tempat ini kita akan mengetahui jejak peninggalan penyebaran agama Islam di kota Garut. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, ini di belakang saya ini ada lukisan yang sangat indah. Dan lukisan ini luar biasa. Beliau pada saat melukis ini tidak menggunakan kuas, namun menggunakan 10 jarinya. Namun sebelum itu, pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, saya kayaknya nggak lengkap kalau tanpa juru pemelihara di lokasi ini yang beliau sudah mengetahui ada apa sih jejak-jejak leluhur Nusantara di lokasi ini. Dan saya dengar tadi beliau ini ternyata tinggal di daerah sini sudah 21 tahun di dalam lokasi di sini, di mana di Candi Cangkuang. Oke pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, saya panggil dulu ya juru pemeliharanya. Ibu silakan. Sampurasun, assalamualaikum. Iya alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan ibu. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, beliau adalah sebagai juru pemelihara untuk lokasi Candi Cangkuang. Nah, untuk selanjutnya biar beliau aja yang memperkenalkan, karena kalau saya memperkenalkan takut banyak salahnya. Oke, silakan Ibu. Ya, perkenalkan dulu pertama-tama, nama saya Srinia Yuningsi. Di sini itu sebagai juru pelihara Candi Cangkuang. Kebetulan di Cagar Budaya Candi Cangkuang ini ada 2 peninggalan. Yang pertama peninggalan agama Hindu dengan adanya Candi Cangkuang. Yang kedua peninggalan agama Islam dengan adanya makam kuno, makam Arif Muhammad dan komplek rumah adat yang di bawah yang tadi Ibu lewati. Iya. Kita berbicara dulu mengenai sejarah Candi Cangkuang. Candi Cangkuang sendiri ditemukan kembali pada tanggal 9 Desember 1966. Iya, oleh seorang ahli purbakala yang bernama Dr. Randes UK Chandra Sasmita. Cara menemukannya, beliau itu berpedoman dari sebuah buku yang dikarang oleh seorang Belanda yang bernama Pordeman, terbitan tahun 1893. Di dalam buku tersebut dikatakan bahwa di desa Cangkuang ada makam kuno sama arca Dewa Siwa. Jadi tidak dikatakan adanya bangunan candi. Tetapi para ahli merasa curiga mengapa ada arca Dewa Siwa tidak ada bangunannya, maka dilakukanlah proses penelitian penggalian. Dari hasil tersebut ditemukanlah fondasi candi, nanti bisa dilihat fotonya. Itu berukuran 4,5 kali 4,5 meter. Kebetulan letak fondasi itu bersebelahan dengan makam, jadi bisa dilihat letak candi dan makam itu bersebelahan. Itu pertama kali yang ditemukan. Ditemukan fondasinya dulu beserta batuan yang untuk mendirikan candi, yaitu jenis batuan andesit kurang lebih 40% yang aslinya. Lalu kita berbicara mengenai makam Arif Muhammad. Di sebelah candi itu ada makam. Mbah ya, Mbah. Beliau adalah tokoh penyebar agama Islam di kampung pulau ini abad 17. Abad Tapi 17. Arif Muhammad ini bukan orang sini asli. Jadi beliau itu orang Beliau mana? itu panglima perang dari kerajaan Mataram. Jadi dulunya beliau ini mendapat tugas dari rajanya Sultan Agung menyerang tentara POC di Batavia, tetapi beliau mengalami kegagalan. Jadi beliau tidak berani kembali ke Mataram, sehingga di sini menetap menyebarkan agama Islam. Bukti penyebaran bisa Ibu lihat nanti. Nanti di sana ada itu ya. Al-Quran, ilmu fikih, ilmu tauhid. Masya Allah. Nah ini yang ingin saya ketahui, ini berarti beliau adalah sosok dari Mbah Dalem Arif Muhammad ya Ibu ya. Kalau kita lihat ini lukisan yang membuat siapa Bu? Kebetulan yang lukisnya itu Pak Hara. Pak Hara ini orang Tangerang, tetapi katanya beliau itu masih ada turunan Jawanya. Kemungkinan ya masih ada masih ada Jawa, keturunannya ya. Jadi beliau ngelukisnya itu tahun 2007. Tetapi sebelum melukisnya beliau tinggal dulu di sini, tirakat dulu, puasa dulu. Jadi beliau tinggal dulu di sini. Dan beberapa lama. Berarti pemirsa Jejak Leluhur ini tidak sembarang ketika beliau Pak Hara ini ingin melukis sosok dari Mbah Dalem Arif Muhammad ini, beliau tidak sembarang melukis saja. Beliau tinggal di sini ya Bu ya. Dan beliau melakukan tirakat terlebih dahulu dan akhirnya beliau bisa melukis lukisan seperti ini. Nah, ini tadi kurang lebih 40 menit. 40 menit? Iya. Ya Allah. Karena menurut beliau itu setelah 40 menit tidak ada lagi
penampakan yang beliau dapat. Jadi setelah 40 menit beliau dapat seperti ini, sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi gitu kan. Nah, tadi saya agak tertarik nih. Ibu tadi sebelum itu cerita bahwa Bapak Hara ini melukis tidak dengan kuas ya, Bu ya. Jadi dengan Telapak tangannya 10 jari. Jadi beliau itu langsung melukisnya itu ngambil tintanya langsung di. Masya Allah. Kelihatan kalau ini kan agak-agak. Iya, iya kan kalau pakai kuas kan Kalau pakai kuas kan agak rapi gitu ya, Bu ya. kalau Ini timbul ya, Iya. lukisannya timbul ya, Bu ya. Katanya yang bisa melihat, katanya kalau kita berdiri sebelah sana juga pandangan ini seperti tertuju ke kita berdiri di sini juga katanya seperti melihat ke kita. Oh, jadi dari beberapa poros ya, beberapa poros ya. Seperti 3 dimensi kalau Tiga dimensi. lukisan yang lebih modern. Ya. Di Kampung Pulo juga ada adat istiadat atau istilah di sini itu pamali, pantangan, 5 pantangan di sini. Apa tuh, Ibu? Salah satunya tidak boleh ziarah pada hari Rabu. Oh iya. Untuk ke makam khusus yang dikeramatkan oleh penduduk sini. Hari Rabunya di sini Selasa pada asar itu sudah masuk hari Rabu. Jadi pergantiannya itu selepas asar. Asar, iya. Ya, nanti kalau hari Rabu kita datangnya ke sini hari Rabu, tunggu aja selepas asar boleh ziarah kubur karena itu sudah masuk hari Kamis. Nah, itu kenapa, Bu? Alasannya waktu Arif Muhammad masih ada, jadi beliau itu melarang penduduk Kampung Pulo ini untuk melakukan kegiatan lain selain mempelajari agama Islam. Oh, jadi untuk ibadah. Jadi untuk mempelajari ya, kalau istilah sekarang pengajian atau Pengajian, ya Allah. Nah, oleh kuncian sekarang ditarik sebagai hari libur untuk beliau berziarah ke kubur di sini. Oh gitu, pemirsa. Jadi, sebagai hari istirahatnya beliau. Ya, jadi kalau untuk orang tua dulu, ya memang selepas ziarah kubur mereka itu ada mitosnya itu yang mengangkat candi wasiwa. Tapi kan sekarang ini termasuk BCB untuk pelindungan juga. Keangkat juga kan patah iya, pernah beberapa kali patah. Oh sayang itu, atuh. jadi diamankan aja. Diamankannya udah di Pakai pagar, dipakai. Tapi ada kunci. Ibu. Ada di dalam. Pemirsa nanti kita lihat. Tapi bisa kalau di-shoot untuk nggak? lihat ke dalam, nanti bisa diantar petugasnya ada yang laki-laki. Alhamdulillah. Dikunci. Nanti ada Pak Jiji nanti bisa. Alhamdulillah, pemirsa nanti Ibu baik banget. Jadi kita bisa ngambil gambarnya untuk melihat candi Dewa Siwa yang di foto ini ternyata masih ada sekarang. Tapi memang terpelihara, dikunci, jadi nggak bisa nyentuh karena tak khawatir kan pecah atau bagaimana ya, Ibu ya? Itu untuk ya. pengamanan. Untuk keamanan, Ibu ya. BCB ya. Budaya. Ini banyak sekali ya, Bu ya. Ini proses. sebelum proses pemugaran. Jadi ya sebelum dimasukkan ke pondasi asli, ini dicoba dulu dibikin karena untuk bentuk candi ini hanya perkiraannya saja. Karena mengikuti garis yang ada di batuan yang 40% itu. Batuan 40% Jadi kalau mungkin pertanyaannya apakah bentuknya seperti ini, itu masih perkiraan, belum tentu seperti itu. Iya. Nah, jadi Proses ini pemugaran. prosesnya, jadi sebelum dimasukkan ke pondasi asli, dicoba dulu dibikin, setelah terbentuk baru dimasukkan ke pondasi asli. Iya. Ini kurang lebih 2 tahun berarti ya untuk pemugarannya. Ya, 7476. Cangkuang. Ibu kalau boleh saya tahu arti dari cangkuang itu apa? Nah, kalau untuk nama Cangkuang sendiri, nama Candi Cangkuang, Danau Cangkuang ini diambil dari nama desa di mana candi ini ditemukan, yaitu Desa Cangkuang. Sedangkan cangkuangnya sendiri diambil dari nama pohon yang banyak tumbuh di sini, namanya pohon cangkuang. Kebetulan kalau untuk Sunan Pangadegan, ini beliau ini masih pengikut Eyang Badal Arif Muhammad. Yang Arif. Iya, ini Sunan Pangadegan. Ini ngelukisnya sama Pak Hara tahun 2017. Tapi kata yang ngelukisnya itu harus pakai kanvasnya itu kain sarung yang sudah digunakan sembahyang. Jadi tidak kain kanvasnya kan kalau yang itu normal, yang ini lukisannya kan normal. Kalau ini katanya kain sarung Ibu. Kain sarung yang sudah digunakan. Yang digunakan tuh si paharanya. Ya kalau untuk mencari mungkin oleh beliau atau orang lain, tapi yang udah dipakai untuk sembahyang. Ya. Nah ini kan kalau lukisan Mbah Arif Muhammad ini kan pakai 10 jari. Ya. Nah kalau ini Bu? Oh ini enggak, ini normal lukisan pakai kuas. Pakai kuas pemirsa kalau ini. Nah ini beliau ini Sunan siapa Bu? Sunan Pangadegan. Sunan? Pangandegan. Kalau Pangadegan kalau di Indonesia itu yang mendirikan. Pangadegan itu bahasa Sunda, yang mendirikan. Gitu. Oh iya, jadi yang mendirikan ini beliau ini. Jadi kalau untuk makam, terus di sebelah selatan juga ada 2 pulau. Pulau Letik, Pulau Gede. Di Pulau Letik ada makam Wirabaya, di Pulau Gedenya itu makam Wiradijaya. Oh ada pulau Ibu? Ada. Berarti dikelilingin dong? Ini namanya Pulau Panjang. Kalau yang Ibu injak ini namanya Pulau Panjang. Pulau Panjang? Iya.
Kalau yang di sebelah selatan ada Pulau Letik, Pulau Gede. Kalau yang sebelah utara ada Pulau Wedus, ada Santoaan, Cisati. Jadi ini dikelilingi oleh pulau. Oh, pemirsa, tadi saya pikir tadi ini danau. Kalau danau, ya memang ini dikatakan kampung pulau karena letaknya di tengah-tengah danau. Tetapi danau yang tersisa sekarang kurang lebih cuma 25 hektar. Karena untuk yang ke sebelah barat kan udah ada tembus jalan. Terus udah pakai sawah juga, jadi tidak semuanya danau. Tadi Ibu ada menjelaskan ada bertemu Al-Quran atau apa, Bu? Ah iya, kebetulan ini ada kitab-kitab. Kitab-kitab? Ya, ini peninggalan dari Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Ini digunakan waktu beliau menyebarkan agama Islam di sekitaran sini abad ke-17. Kalau untuk Al-Qur'annya yang di sebelah sana, Ibu, kalau ini khutbah Idul Fitri, Idul Adha, kebetulan ini terjemahannya itu dalam bahasa Jawa kuno. Jawa kuno? Iya, karena beliau kan dari Jawa Tengah. Nah, kebetulan ini terjemahannya itu dari bahasa Jawa kuno. Kalau untuk tulisannya itu tulisan beliau Arif Muhammad. Terus kalau tulisan Al-Qur'annya, Bu? Iya. Nah, kalau untuk kertasnya ini dari kulit kayu. Dari kulit kayu. Iya, pelepah kayu ya, kelihatan nih. Iya, kebetulan pohon sayanya ada di luar. Apanya? Pohon say. Pohon say namanya. Iya. Oh, itu untuk zaman dulunya beliau itu menulis Al-Qur'an di situ. Mau lihat prosesnya? Boleh, ayo. Nanti pemirsa di-shoot ini. Ya, bagus sekali. Jadi yang kalau kita pengen bikin kertas, yang diambilnya itu kulitnya seperti ini. Ininya ya, Bu, ya, seluruhnya. Kalau yang warnanya yang hitam ini dikelupasin, kulit lapisan yang kedua yang seperti ini kita kelupasin, baru direndam kurang lebih 3 hari 3 malam pakai air biasa. Nanti digeprek. Ada alatnya. Nah, kebetulan ini alat untuk menggepreknya. Kalau dulu mungkin pakai batu, kalau sekarang kan udah lebih modern. Ini ya. Ini udah ininya. Ini kebetulan kalau setelah digeprek kan dijemur. Tapi dijemurnya itu tidak boleh pakai matahari langsung. Oh, bias angin-angin ya, aja. Karena untuk medianya juga kan bagusnya itu di pohon pisang, di pelepah pohon pisang. Di pelepah pohon pisang. Biar hasilnya halus. Iya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini namanya daluang atau kertas tradisional Nusantara. Pemirsa lihat tuh. Ini hasil dari pohon sahe. Sahe. Iya, ini dari pelepah pohon sahe. Tadi prosesnya Ibu sudah menjelaskan. Jadi ini luarnya yang dipakai itu lapisan kedua, dalamnya. Lalu dijemur ya, Bu ya? Dijemur. Dicuci nggak, Bu? Nggak usah? Enggak. Langsung dijemur aja? Ya, digeprek dulu, pemirsa. Kalau untuk warna sebenarnya tergantung kita lama perendaman. Karena kalau semakin lama perendaman, ini warnanya akan lebih gelap. Kan ada beda-beda warna. Oh iya. Ini lebih terang, ini kan ada yang lebih gelap. Nah, ini. Ini ya sebelum digeprek kan beda-beda ini, Bu. Ini sebelum digeprek nih? Iya. Nah. Tapi warnanya ini perendamannya agak lama, jadi warnanya agak gelap. Gelap. Orang-orang setempat ini masih suka mempergunakan, Bu? Jarang. Kalau kami di sini enggak. Udah enggak ya, Bu ya. Tapi ini sebagai proses bahwa dulunya ya ini proses seperti ini. Iya. Oke, pemirsa, jejak leluhur Nusantara kurang lebihnya seperti ini untuk di dalam museum ini. Nanti saya akan minta Ibu untuk nemenin saya jalan-jalan keluar ya. Ikuti terus saya dengan Ibu bersama jejak leluhur Nusantara. Sampurasun. Pemirsa, jejak leluhur Nusantara seperti yang tadi Ibu bilang bahwa pertama kali ditemukan di sini adalah ada seonggok batu gitu ya. Ukuran berapa, Bu? Kalau Arca Dewa Siwa itu kurang lebih itu yang nanti bisa dilihat. Dalamnya nanti saya sama Ibu akan masuk ke dalam, pemirsa bisa lihat. Itu pertama kali ditemukan itu di dalam 7 meter itu ya, Bu ya? Bener ya, Bu? Lubang itu ya. Lubangnya itu ya? Iya. Oke, sebelum masuk kita harus lepas sepatu dulu, alas kaki ya. Aturannya di sini. Iya, nggak apa-apa Ibu, kita harus menghormati segala peraturan yang ada di Cagar Budaya. Pemirsa jejak leluhur Nusantara, kita harus menghormati karena beliau-beliau yang di sini juga menjaganya kan dengan hati, dan kita nggak bisa sembarangan masuk. Ini kan sama aja kita tamu, jadi kita harus menghormati adat istiadat yang berlaku. Oke? Pemirsa jejak leluhur Nusantara, seperti yang saya janjikan tadi, Ibu akan memperlihatkan ada Candi Dewa Siwa yang tadi ini di sebuah dalam ruangan. Ini sekarang saya sudah memenuhi janji saya. Ini adalah sosok dari Candi Dewa Siwa. Dan Ibu cerita
waktu kapan Bu kesini? Di sini ada rombongan dari Bali ya Bu ya? Ada ya, ini kebetulan sesaji-sesajinya ini masih karena kemarin kesini. Datang ke sini Jadi rombongan dari Bali. kalau untuk yang sembahyang bukan hanya dari Bali, dari Bogor juga ada Bogor, kadang-kadang Bandung untuk sengaja kesini. Datang ke sini untuk melihat ini. Iya. Dan memang di sini ketika saya masuk misterinya terasa pemirsa, auranya terasa dan saya merasakan, biasanya kan kalau saya merasakan dada saya nih ada sedikit sebuah frekuensi udara. Kalau bahasa manusianya itu berat gitu kan. Namun bukan hal itu terjadi karena perubahan dari frekuensi udara. Dan di sini memang sakralnya masih ada pemirsa dan wajar kalau kita mau menuju ke sini harus lepas sepatu atau apa karena memang ini disucikan. Ya walaupun kita di sini berbeda-beda agama di Indonesia pemirsa, tapi tidak ada salahnya kita menghormati satu sama lain antara agama, antara budaya, karena semua itu adalah misteri yang dimana kita hanya sebagai manusia zaman sekarang hanya menghormati saja agar tidak terjadinya suatu pandangan-pandangan yang menjadi gesekan. Karena sejatinya tidak ada satupun agama yang mengajarkan kita kepada hal yang tidak baik. Ya nggak Ibu? Ya, toleransi ya pemirsa, enak kan hidup toleransi, jadi rukun, nggak gaduh-gaduh begitu gitu kan, karena leluhur pun seperti itu pada zaman dulunya mengajarkan kita toleransi, saling menghormati. Ya, Ibu juga di sini teh Muslim, tapi Ibu juga menghormati di sini ya karena memang udah kita nih penerus. Yang di atas, artinya leluhur itu ibaratnya itu seperti orang tua kita, walaupun kita nggak lahir ya Bu ya. Pesan orang tua itu harus iya. Iya, untuk para penerus-penerus bangsa, walaupun leluhur itu bukan orang tua kita secara langsung, kita nggak lahir dari rahimnya, namun beliau adalah tetap orang tua kita yang dimana sudah memberikan pesan-pesan khusus. Ya, namanya pesan orang tua nggak mungkin menyelakakan ya Bu ya. Pemirsa jejak leluhur Nusantara yang saya cintai dan saya sayangi, tadi seperti janji saya juga, saya akan menuju ke makom dari Mbah Arif Muhammad. Ini tepatnya ada di sisi kiri saya atau sisi kanan Ibu. Ya, untuk selanjutnya biarkan Ibu yang menjelaskan bagaimana proses dari makom Mbah Arif Muhammad. Silakan jadi, Ibu. Kan beliau ini oleh penduduk di sini itu orang yang ditokohkan, orang yang sangat dihormati. Jadi ketika beliau meninggal, beliau itu dimakamkan ke tempat yang agak tinggi dari komplek rumah adat. Jadi kalau diperhatikan di bawah kan mencekung gitu ya. Iya, ini benar. posisi yang paling atas. Oh, makanya iya. ini letaknya itu ada di bukit. Adanya Karena di bukit, untuk orang-orang yang dihormati oleh kami itu biasanya dimakamkan itu di posisi yang atas. Oh, sejarahnya seperti itu pemirsa. Dan Terus memang kalau untuk ini nisannya, kalau diperhatikan Ibu yang ini, nisan seperti ini kan posisinya itu seperti ini. iya begini ya. Kan jarang-jarang kalau di Indonesia kan kebanyakan yang begini. Iya. Ini filosofinya semakin kita banyak berilmu itu semakin. Oh, Masya Allah. Jadi kayak ilmu padi. Ini adalah sebuah filosofinya. Ini adalah makom. Kenapa ini nisannya berbentuk seperti ini kan? Kalau kita lihat secara umum kan bentuknya tegak seperti ini. Kenapa seperti ini? Ternyata ini adalah filosofi padi, yaitu semakin tingginya ilmu, kita semakin merunduk, semakin rendah hati, pemirsa, nggak semakin sombong, nggak boleh. Nah, ini adalah filosofi yang dibangun dari makomnya Mbah Arif Muhammad. Ini batu-batunya kokoh-kokoh ya Ibu ya? Luar biasa ya, Masya Allah. Nah, ini Ibu biasanya ada malam-malam khusus nggak ya untuk orang-orang datang berziarah di sini? Biasanya ya kalau untuk Jumat Kliwon, tapi Jumat kalau Kliwon. untuk yang banyak ziarah itu bulan Mulud. Mulut ya? Karena Maulid. kalau di sini ada tradisi, kebetulan kalau untuk dari awal Mulud sampai pertengahan Mulud itu, dari awalnya itu kita ziarah dulu. Nah, puncaknya tanggal 14 Mulud itu memandikan benda pusaka.
Oh, Di ada rumah. Bun di sana Tapi ya. itu sebagian orang yang memilikinya, jadi tidak semua orang. Semua memiliki. orang gitu ya. Biasanya Iya. itu dilakukan di rumah Bapak Kuncen atau Wakil Kuncen. Nah, untuk berarti pada Maulid ya kalau untuk mandikan Mulut, pusaka. iya, Nah, tanggal 14 Mulud. itu ada hal-hal khusus yang harus mesti kita bawa atau bunga atau apa Ibu? Banyak. Oh, Jadi banyak. ada beberapa syarat, memang sesaji-sesajian memang harus, terus tapi nanti bisa ditanya ke Pak, Iya. nanti lebih jelasnya. Ya, oke. Nah, ini tadi yang Ibu ceritakan pemirsa. Candinya sebelum ini setelah dipugar ya, Bu ya? Iya. Setelah dipugar kurang lebihnya itu 2 tahun dari tahun 1974 sampai 76. Hafal saya Ibu. Hafal saya Ibu. Hafal saya Ibu. Tadi baca pemirsa di dalam ada museum kecil di dalam, untungnya saya hafal pemirsa. Nah, ini adalah setelah dipugar, tepatnya dari tahun 74 sampai 76 semuanya proses sehingga kurang lebihnya seperti ini pemirsa. Batuan yang aslinya yang warnanya agak coklat. Batuan yang aslinya warna coklat pemirsa. Ini yang itu ya Bu ya? Andesit ya. Andesit itu pemirsa. Nah, ini Yang batu ini. asli. Jadi ke 40% itu sudah dapat mewakili dari tiap bagian candi. Sehingga di bagian badan, bagian kaki, bagian atas ada. 40% itu ada bagian-bagiannya itu. Ada bagian-bagiannya. Iya. Namun kalau pemirsa bisa perhatikan, yang batu berwarna coklat inilah batu aslinya, batu andesitnya. Nah, selebihnya itu memang setelah dipugar mungkin ada Cetakan yang dibikin di sini. cetakan yang dibikin di sini, tapi tetap dari bawah bangunan aslinya harus tetap ada di dalam candi ini. Seperti tadi kita lihat Candi Siwa Arca Dewa Siwa. apa? Arca Dewa. Arca Dewa Siwa di dalam tadi ya pemirsa ya. Nah, ini kalau saya lihat ini begitu bagusnya Ibu dipelihara oleh pemerintah setempat ya Bu. Kebetulan untuk pengelolaan itu kami dari BPCB Banten, Balai Pelestarian Cagar Budaya. Oh, luar Ini biasa. termasuk BCB, rumah adat juga, musola, makam Sunan Pangadegan, Wirabaya, Wiradijaya itu masuk ke ruang lingkup BPCB Banten. Oh, luar biasa ya Ibu Jadi ya. kalau di sini ada 2 instansi. Kalau untuk pengelolaan BCB-nya khusus itu kami itu dari BPCB Banten. Kalau untuk tiket pengembangan di sini itu dari Pemda Pariwisata. Oh, alhamdulillah. Eyang, terima kasih sudah diizinkan ke sini, sudah ada takdirnya ke sini. Kami jejak leluhur Nusantara. Ya, semoga ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga kebarokahan untuk Eyang Arif Muhammad selalu menyertai Eyang Arif Muhammad beserta keluarga, dan semoga beserta para penduduk-penduduk yang benar-benar luar biasa menjaga tempat makomnya Eyang, para penduduk-penduduk di sini semoga senantiasa mendapatkan kebarokahannya Ibu, karomahnya juga, karena saya lihat di sini luar biasa adat istiadat yang terjadi di situ Cangkuang ini luar biasa, turun menurunnya tetap terjaga, kelestariannya tetap terjaga, dan bagaimana ajaran-ajarannya tetap terjaga. Luar biasa pemirsa. Oke pemirsa, jejak leluhur Nusantara yang saya cintai dan saya sayangi, dan semoga kalian semua di rumah juga mencintai saya. Saya tutup dulu acara hari ini. Terima kasih dan mohon maaf bila saya dengan Ibu ada kesalahan, ada kekurangan, dan ataupun ada dosa-dosa yang tidak kalian sukai. Kami manusia hanyalah manusia biasa. Segala sesuatunya adalah milik Allah. Berbijaklah dalam berbicara, berbijaklah dalam berbicara, berbijaklah dalam menyampaikan suatu kata, karena sesungguhnya manusia adalah tempat hilaf. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.